Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2020. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yehezkiel bab 36 ayat 23 sampai 28. Tuhan bersabda kepadaku, katakanlah kepada kaum Israel, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah para bangsa, dan yang kalian najiskan di tengah-tengah mereka. Dan para bangsa akan tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan para bangsa, aku akan menjemput kalian dari antara para bangsa dan mengumpulkan kalian dari semua negeri dan akan membawa kalian kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kalian dari segala kenajisan dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kalian. Kalian akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Hati yang keras membatu akan kuambil dari batinmu, dan hati yang taat lembut akan kuberikan kepadamu. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kalian hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kalian akan mendiami negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Kalian akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia,
tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menghadiri suatu undangan dapat diartikan sebagai cara kita menghormati orang yang mengundang. Kita turut mengambil bagian dalam kebahagiaan, kegembiraan, maupun kehormatan dari orang yang mengundang kita. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bila kita menolak untuk menghadiri sebuah undangan. Selain kita menolak penghargaan, kita berada pada sikap menolak untuk menjadi terhormat bersama dengan orang yang mengundang kita. Melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk memahami bahwa kerajaan surga merupakan kesediaan kita menerima undangan untuk ambil bagian dalam kekudusan Allah. Peristiwa yang dikisahkan menggambarkan sikap yang pertama bahwa manusia yang hatinya hanya melekat kepada segala sesuatu yang sifatnya duniawi, begitu melekatnya sehingga selalu saja menciptakan alasan untuk tidak memenuhi undangannya. Sikap manusia yang kedua, yaitu manusia yang menerima undangan namun tanpa persiapan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini digambarkan oleh Yesus melalui orang yang hadir tanpa pakaian pesta, mau hadir tetapi tidak mau repot menghiasi diri untuk kepantasan sebuah pesta. Hadir semaunya. Sikap semacam inilah yang tidak berkenan di hati Allah yang mengundang kita. Ia menghendaki agar kita membangun sikap yang pantas untuk menerima rahmat pengkudusan dari Allah. Hingga zaman sekarang ini dan zaman-zaman seterusnya, undangan Allah kepada kita supaya kita ambil bagian dalam perjamuannya akan terus berlangsung. Allah menyediakan sebuah pesta perjamuan yang istimewa bagi kita melalui Ekaristi Kudus yang kita rayakan. Hal itu menjadi istimewa karena sang pengantin dan hidangan yang disediakan bagi kita adalah putranya sendiri, yakni Yesus Kristus. Di dalam dan melalui Ekaristi, Allah menyediakan sarana pengkudusan bagi kita. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang pantas untuk mengambil bagian di dalamnya. Melalui sikap tobat yang benar, hadir dalam perjamuan Tuhan,
dengan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita. Ya Bapa yang Maha Kudus, anugerahkanlah kepada kami umat-Mu hati yang baru dan roh yang baru, supaya kami pun kudus di hadapan-Mu. Amin.